Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita melakukan uji homogenitas, teman-teman perlu mengetahui apa itu uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan salah satu uji untuk mengetahui dua atau lebih kelompok data sampel dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Selanjutnya, uji homogenitas merupakan persyaratan pengujian sebelum uji hipotesis dilaksanakan dalam statistika parametrik. Selanjutnya, pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Nah, dalam pengambilan keputusan, teman-teman bisa memperhatikan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dikatakan di data berdistribusi homogen. Namun sebaliknya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dikatakan nilai distribusi datanya tidak homogen. Nah, langsung saja kita akan memperhatikannya pada aplikasi SPSS. Namun, teman-teman perlu mempersiapkan data untuk selanjutnya kita input dalam aplikasi SPSS dan kita lakukan uji homogenitas. Di sini saya sudah menyiapkan datanya dalam bentuk Excel, yaitu nilai matematika kelas 7. Di sini terdiri dari dua kelas, teman-teman bisa memperhatikannya, dan masing-masing dari kelasnya jumlah dari nilainya adalah 31. Nah, data ini nantinya yang akan kita input dalam aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama teman-teman perlu membuka aplikasi SPSS yang teman-teman miliki. Nah, selanjutnya data yang kita miliki tadi kita inputkan dalam aplikasi SPSS. Caranya pada variabel view, di sini tadi nilai matematika kelas 7 bisa kita tuliskan nilai saja. Seterusnya, kalau mau boleh desimalnya bisa kasih 2. Pada labelnya berikan nilai matematika kelas 7. Nah, di sini nanti adalah kolom nilai dan kolom kelas. Karena tadi terdiri dari dua kelas, maka teman-teman perlu memperhatikan bahwa kelas A nantinya bisa kita labelkan dengan angka 1 dan kelas B menjadi angka 2. Berarti jika nanti angkanya 1 maka berlabel kelas A, dan nanti jika kelas 2 atau angka 2 maka berlabel kelas B. Pada aplikasi SPSS bisa teman-teman berikan kelas, desimalnya bisa kasih 2, kelas. Di sini tadi pilih skala, di center untuk rata tengah. Nah, yang saya maksud label tadi pada value-nya, value dalam kolom kelas. Pada value 1 kita labelkan kelas A, lalu add. Pada value 2 kita labelkan kelas B, baru kita okekan. Nah, setelah itu kita masuk pada data view. Di sini ada nilai. Nah, teman-teman di sini inputkan setiap nilai yang teman-teman miliki atau inputkan data dari yang teman-teman miliki. Di sini karena sudah saya memiliki data, maka saya kopikan saja
Dan teman-teman juga jika memiliki data yang lain bisa diketikkan pada aplikasi atau di input dalam aplikasi SPSS. Kita berikan nilai. Nah, data dari nilai kelas A sudah terinput semua sejumlah 31. Di sini kita berikan label angka 1 yang berarti kelas A. Caranya, pada kolom ketik 1 lalu enter. Nah, begitu seterusnya sampai kelompok, sampai seterusnya sampai nilai berjumlah 31. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kelas B. Di sini kopikan nilai kelas B. Lalu masukkan dalam aplikasi SPSS. Sama dengan kelas A yang tadi, karena kita sudah memberikan label, maka teman-teman cuman perlu mengklik atau memberikan angka 2 lalu enter. Maka otomatis dari kelas A dan kelas B ini berubah. Lalu berikan hal yang sama pada nilai kelas B yang sama semuanya, tanpa terlewatkan. Nah, teman-teman bisa memperhatikan seluruh kelas dan nilainya sudah terisi. Nah, langkah selanjutnya akan kita lakukan uji homogenitas. Nah, sebelum melaksanakan uji homogenitas, perlu adanya kita melakukan uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji yang menentukan atau untuk mengetahui sebaran data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, biasanya ini dilakukan, uji normalitas ini dilakukan untuk penarikan sebelum uji homogenitas atau penarikan sebelum uji hipotesis. Nah, teman-teman bisa melaksanakannya dan bisa tidak. Kali ini kita akan langsung mempraktikkannya uji normalitas. Caranya, teman-teman pilih analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore. Di dependent list pilih nilai matematika dan di kelas pilih factor list. Atau di dependent list masukkan nilai matematika dan di factor list masukkan kelas. Lalu pilih plot, lalu normality plots with test, lalu continue dan oke kan. Langsung keluar outputnya. Di sini ada kurtosis, nilai mean, dan nilai normalitinya. Teman-teman bisa melihat ini. Nah, teman-teman perlu memperhatikan jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal, dan sebaliknya jika data tersebut kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Di sini teman-teman perhatikan nilai dari signifikannya lebih dari 0,05. Di sini ada 121 melebihi dari 0,5, berarti kelas A berdistribusi normal dan juga kelas B memiliki nilai 0,330, artinya melebihi dari 0,05, maka kelas B juga berdistribusi normal. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan tes normality, kita akan melakukan uji homogenitas. Caranya, klik analyze, lalu compare means, lalu pilih one way ANOVA. Di nilai matematika kelas 7 berikan pada kolom dependent list dan nilai kelas pada faktor. Lalu pada option pilih homogeneity of variance test, lalu continue dan oke kan. Maka hasil outputnya seperti tampilan ini. Teman-teman bisa memperhatikan dari nilai signifikan ANOVA, yaitu nilai 0,324, yang berarti nilai ini
sudah melebihi dari nilai 0,324. Jika pada ketentuan sebelumnya, jika nilai signifikannya lebih dari 0,5, maka distribusi data homogen. Dan jika sebaliknya, signifikannya kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Teman-teman bisa memperhatikan nilai signifikannya, yaitu 0,324, yang berarti sudah melebihi dari 0,05, yang berarti dapat disimpulkan data dari dua data tersebut nilai kelas 7 maka berdistribusi homogen karena nilai signifikannya melebihi dari 0,05. Oke, sekian dari pengujian homogenitas kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan sampai jumpa di lain waktu.